يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang artinya wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang benci kepada agamanya Ibrahim, millahnya Ibrahim, kecuali orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di hari akhirat termasuk di antara golongan orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, tunduk patuhlah, serahkanlah dirimu kepada Allah tabaraka wa taala. Qala aslamtu, maka Ibrahim mengatakan, aku tunduk patuh li rabbil alamin, kepada Rabb yang memiliki alam semesta. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Ibrahim telah mewasiatkan kalimat itu ya kepada anak-anaknya, yaitu kalimat aslim tadi, untuk tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa taala, wa Yaqub, dan juga kepada Yaqub. Ya baniya, wahai anak-anakku, kata beliau, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memilih untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Fala tamutunna, dan janganlah kalian mati, wafat, illa wa antum muslimun, kecuali di atas agama Islam ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu tabaraka wa taala raddan 'alal kuffar fi mabtada'uhu wa ahdatsuhu minasyirki billah. Ayat ini ya, tiga ayat ini 130, 31 dan 130 ini merupakan raddan al kufar, ayat yang membantah kepada orang-orang kafir yang mana mereka telah ibtada'uhu, membuat sesuatu yang baru, wa ahdatsu minasyirki billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Karena agamanya Ibrahim adalah agamanya tauhid. Al-mukhalif li millati Ibrahim al-khalil, yang mana perbuatan syirik tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan agamanya Ibrahim al-khalil. Jadi ini adalah bantahan kepada orang-orang kufar daripada kaum Yahudi dan Nasara, yang mana mereka telah mengada-adakan sesuatu yang baru. Apa dia? Perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana perbuatan syirik tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan agamanya Ibrahim, karena agama Ibrahim adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Imamul Hunafa, yang mana beliau adalah pemimpin orang-orang yang lurus agamanya. Fa innahu jarrada tauhida rabbih tabaraka wa taala, maka sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan, telah mengesahkan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi
agamanya Ibrahim adalah agamanya para anbiya wa rusul. Apa agamanya? Mengajak umat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengajak umat untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Ya. Falam yad'u ma'ahu ghairah, dan tidak berdoa bersamanya selainnya, tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wala asyraka bihi tarfata ain, dan juga tidak melakukan kesyirikan walaupun sekejap. Wa tabarra'a min kulli ma'budin siwa, dan Ibrahim telah berlepas diri daripada segala sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Yang dikatakan at-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Semua itu Ibrahim Khalilullah berlepas diri daripadanya. Wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumi, dan beliau menyelisihi seluruh kaumnya. Ya, hatta tabarra'a min abi, sehingga beliau juga berlepas diri daripada ayahnya, yang mana ayahnya mengibadati patung-patung tersebut. Ya. Nah, di sini menerangkan kepada kita para jemaah bahwasanya agamanya Ibrahim adalah agama Islam. Agama yang menyuruh umat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan menjauhkan umat daripada perbuatan-perbuatan syirik. Ini adalah agama para anbiya wa rusul, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka Allah mengatakan, ya qaumi innani bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, kata Ibrahim, aku telah berlepas diri daripada apa-apa yang telah kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dan sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk di antara golongan orang-orang yang musyrik. Ya, ini dalam surah Al-An'am ayat 78 dengan 79. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan tentang agamanya Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa-apa yang telah kalian ibadati. Karena ketika itu kaumnya mengibadati patung-patung. Ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, tetapi aku menyembah Rabb yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, karena Rabb itulah yang akan memberikan aku petunjuk. Ya, ini tauhid para jemaah. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min, inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya kecuali satu janji yang telah diikrarkan oleh beliau kepada ayahnya. Falamma tabayyana lah, dan ketika telah jelas bagi beliau annahu aduwwun lillah, bahwasanya ayahnya adalah musuh kepada Allah tabaraka wa taala, karena ayahnya menyembah berhala, tabarra'a min, Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya tadi. Ya. Jadi pada awalnya Ibrahim alaihi salam sudah berjanji kepada ayahnya, jika ayahnya meninggal, beliau akan memohon ampun kepada Allah atas dosa ayahnya tadi. Ya, ini sebelum beliau mengetahui bahwasanya ayahnya adalah musuh kepada Allah tabaraka wa taala. Karena hakikatnya para jemaah, seluruh orang-orang berbuat syirik musuh kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah menciptakan kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, itu tauhid. Nah, ketika ada orang berbuat syirik, berarti dia telah memusuhi, menentang perintah Allah tabaraka wa taala. Itu yang terjadi kepada ayahnya Ibrahim. Falamma tabayyana lah annahu aduwwulillah, ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya musuh kepada Allah, mati dalam keadaan musyrik, tabarra'a min, beliau berlepas diri daripada ayahnya tadi. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya lagi penyantun. Ini namanya al-wala wal bara para jemaah. Siapapun itu, kalau dia musuh Allah tabaraka wa taala, walaupun orang yang dekat dengan kita nasabnya,
maka kita akan berlepas diri daripadanya. Ini al-wala' wal bara' ini. Ya. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan, yang lurus agamanya, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk daripada golongan orang-orang musyrik. Syakira li an'umi, beliau adalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Ijtabahu, Allah memilihnya, wa hadahu ila siratal mustaqim, kemudian Allah beri dia petunjuk kepada jalan yang benar. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya di akhirat dia termasuk di antara golongan orang-orang yang saleh. Ini agamanya Ibrahim, para jemaah. Ini millahnya Ibrahim. Apa dia? Tauhid. Dan ini bukan hanya millahnya Ibrahim, tapi juga millahnya para anbiya war rusul alaihimussalam, mulai daripada Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, walihadza wa amsalhu qala ta'ala, oleh karena ini dan contoh-contoh yang lain, Allah mengatakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim, tidak ada orang yang benci kepada millahnya Ibrahim. Maksudnya apa? An tariqatihi wa manhajihi, benci kepada jalan dan metode agamanya Ibrahim. Fa yukhalifuha wa yarghabu anha, sehingga dia menyelisihi dan benci kepada agamanya Ibrahim. Illa man safiha nafsah, kecuali orang itu adalah orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Ya. Ai maksudnya adalah zalama nafsahu bisafahihi, yang mana telah menzalimi dirinya sendiri, dia telah menganiaya dirinya sendiri dengan kebodohannya, wa su'i tadbirihi, dan buruknya pemikirannya, bitarkihil haq ila dhalal, karena dia telah meninggalkan kebenaran dan beranjak kepada kesesatan. Itu adalah hakikat kebodohan, para jemaah. Ketika seseorang sudah nampak oleh dia kebenaran berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyimpang daripada kebenaran tersebut, daripada kebenaran kepada kesesatan, itu adalah hakikat daripada kebodohan yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang membenci agamanya Ibrahim, dia telah membodohi dirinya sendiri. Haitsu khalafa tariqa man istafa fid dunya, karena dia telah menyelisihi jalan orang yang telah dipilih oleh Allah tabaraka wa taala di dunia. Lil hidayah war rasyad, untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini kan kebodohan yang tingkat tinggi, para jemaah. Sudah jelas ini adalah jalannya orang-orang yang masuk surga. Ini adalah kebenaran yang standarnya adalah Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Kemudian dia menyimpang daripada itu. Min hadasati sinnihi ila an ittakhadhahu Allahu khalila. Allah beri petunjuk kepada Ibrahim, para jemaah, semenjak beliau kecil, min hadasati sinnihi, sehingga Allah menjadikan beliau, mengangkat beliau sebagai khalil, kekasih Allah tabaraka wa taala. Ya, khullah itu maksudnya adalah puncak kecintaan. Ya, derajat yang paling tinggi. Wa huwa fil akhirati minas salihin as-su'ada, dan dia di akhirat termasuk di antara golongan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bahagia, berbahagia. Fataraka tariqahu hadza wa maslakahu wa millatahu wa taba turuqad dalalah wal ghay. Kemudian ada orang yang meninggalkan jalannya Ibrahim, tuntunannya, agamanya, dan mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kerusakan. Maka beliau mengatakan, fa ayyu safhin a'dham min hadza, kebodohan mana yang lebih besar daripada ini? Am ayyu zulmin akbar min hadza, ataupun kezaliman mana yang lebih besar daripada ini? Ya, sudah jelas jalan kebenaran, yaitu agamanya Ibrahim alaihissalam, kemudian dia menyelisihinya. Ini adalah kebodohan yang sangat tinggi dan kezaliman yang sangat besar. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah katakan, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena yang seharusnya ibadah itu kita berikan kepada Allah, namun ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dia berikan kepada selain Allah. Itu adalah kezaliman yang paling besar.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qala Abu Aliyah wa Qatadah mengatakan rahimahumullah, nazalat hadhil ayah fil yahud. Jadi ayat ini turun pada orang-orang Yahudi. Ahdatsu tariqan laysat min indillah, karena mereka telah membuat jalan baru yang bukan jalannya daripada Allah tabaraka wa taala, membuat metode agama yang baru yang bukan daripada Allah tabaraka wa taala. Wa khalafu millata Ibrahim fima akhadhu, dan mereka telah menyelisihi agamanya Ibrahim terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan silsilahnya para jemaah, Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang istri dan daripada ada 2 orang anak, ya, Ishak dengan Ismail. Daripada Ishak lahirlah Yakub. Nah, ini adalah silsilahnya Bani Israel. Sampai nabi terakhir daripada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu daripada keturunan Ibrahim. Kemudian daripada keturunan Ismail, ini adalah bangsa Arab, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim, sehingga beliau digelar dengan salah satu gelarnya adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Sebab nabi setelah Ibrahim adalah keturunan daripada beliau alaihissalam. Apakah keturunan daripada Ishak, Bani Israel, ataupun keturunan daripada Ismail, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menganggap Isa adalah Tuhan, kan mereka meyakini akidahnya Trinitas, ada 3 zat yang ada pada Isa. Dia anaknya Allah, dia Ruhul Kudus, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang mereka yakini berjamaah itu bertentangan dengan agamanya Ibrahim. Padahal Isa itu adalah keturunan Bani Israel daripada Ibrahim alaihissalam. Nabi terakhir daripada Bani Israel adalah daripada Nabi Ibrahim. Dan agamanya Nabi Ibrahim sama dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Agamanya Isa sama dengan agamanya Ibrahim. Tidak ada yang berbeda para jemaah. Jadi akidahnya sama, cuman berbeda di sudut syariatnya. Syariat seperti kita katakan salat, apakah salat kita sama seperti salatnya Nabi Ibrahim, salatnya Nabi Nuh, salatnya berbeda syariatnya, tetapi akidahnya sama gitu. Nah, ini ayat turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasara untuk membantah mereka bahwasanya keyakinan yang mereka bawa ini bukanlah keyakinan daripada Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam itu agamanya Islam. Ya, sebab dulu waktu saya ingat ketika kita belajar di SD ya, tahun 90-an belajar IPS mengatakan bahwasanya agama Kristen itu dibawa oleh Nabi Isa. Itu di buku-buku sejarah gitu. Itu adalah penyimpangan di dalam masalah sejarah, karena Nabi Isa alaihissalam adalah agamanya Islam. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wa dinuhum wahid. Para anbiya itu agamanya mereka satu gitu. Ya. Hanya berbeda daripada sujud syariatnya saja. Salatnya caranya berbeda, zakat caranya berbeda, haji caranya berbeda. Tapi kalau masalah akidah satu dia. Ini bantahan kepada orang-orang Nasara dan juga orang-orang Yahudi. Ya. Karena jalan yang mereka buat ataupun cara beragama yang mereka buat itu adalah cara yang salah. Karena kalau mereka benar pengikut kepada Nabi Ibrahim, maka mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Mereka tidak akan anggap Isa itu Tuhan, seperti yang mereka yakini sampai sekarang. Oleh karena kitab Injil yang ada itu sudah diselewengkan oleh ruhban, pendeta-pendeta mereka. Bukan lagi kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa di awal diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Sudah dirobah-robah gitu isinya. Ya. Wa yashhadu li sihhati hadzal qaulullah ta'ala. Dan yang membenarkan ini adalah firman Allah tabaraka wa taala bahwasanya Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan orang Nasara. Allah mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasara.
walakin kana hanifa muslima, tapi dia adalah orang yang agamanya lurus, musliman, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk daripada golongan orang-orang musyrik. Inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, ya, lalladzina tabauhu, dan orang-orang mengikutinya, wa hadzan nabiyyu walladzina ma'ahu, itu nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi agama yang sama di antara agamanya Ibrahim adalah agamanya Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama, karena memang akidahnya sama. Ya. Nah, jadi ini adalah bantahan kepada orang-orang Nasara, terutama ketika mereka meyakini bahwasannya Isa adalah Tuhan, dengan akidah Trinitas yang mereka yakini, bahwasanya di Isa itu ada anaknya Tuhan, kemudian Tuhan dan Ruhul Kudus. Makanya kita secara beragama dilarang untuk mengucapkan selamat kepada hari-hari besar mereka, karena ini tentang masalah akidah gitu. Ya. Jadi bukan masalah sepele tentang masalah-masalah seperti ini. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah mengatakan, berfirman, idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, ya, tunduk patuhlah, berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka Ibrahim mengatakan, aku berserah diri, tunduk patuh kepada Rabb alam semesta. Dan sudah kita banyak pelajari ya para jemaah di kitab ini tentang bagaimana istislamnya Ibrahim kepada perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, bagaimana beliau tunduk patuh tanpa bertanya apapun kepada perintah-perintahnya Allah. Ya. Yang sudah kita pelajari seperti ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk membawa keluarganya ke sebuah tempat yang tandus, kering kerontang di tempat tersebut, disuruh tinggalkan istri dan anaknya di situ. Ya. Sehingga ketika ditinggalkan, istrinya mengatakan, apakah Allah telah menyuruhmu untuk melakukan hal ini? Dia mengatakan iya. Maka istrinya mengatakan, idzan la yudayya'allahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Juga ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Ya, ini bentuk kalimat aslam tu, menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan, serta merta gitu. Inilah muslim sejati sebenarnya, ya, yang harus ada di dalam hati kita para jemaah, yang menunjukkan tentang kualitas keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Di sini beliau mengatakan, maksudnya adalah amarahullahu bil ikhlas, Allah memerintahkan kepada beliau untuk ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah dalam masalah beribadah yang kita tuju hanya Allah. Dalam masalah beribadah motivasi kita hanya Allah tabaraka wa taala, itu ikhlas. Wal istislam, menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, wal inqiyad, dan tunduk patuh kepadanya. Ini mana Islam sebenarnya para jemaah. Ya. Fa ajaba ila dzalika syar'an wa qadara. Kemudian beliau menjawabnya secara syariat dan juga takdir daripada Allah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan aslamtu lirabbil alamin, karena beliau seorang nabi yang tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah tabaraka wa taala, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Ibrahim juga mewasiatkan biha ini kalimat aslam tu tadi itu, berserah diri kepada Allah, kepada anak-anaknya dan juga Yaqub. Ya, Yaqub di sini statusnya adalah cucu beliau alaihi salam, karena Yaqub anak daripada Ishak. Ai wassa bihadhil millah, Ibrahim mewasiatkan agama ini kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya. Apa dia? Wayal islamu lillah, dia adalah menyerahkan diri kepada Allah. Au ya'udud dhamir ilal kalimah wa hiya qauluhu aslamtu lirabbil alamin, atau dhamir ini, dhamir wassa biha, ha ini muannas ini kembali kepada kalimat aslamtu lirabbil alamin. Inilah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anak keturunan beliau alaihi salam. Lihirsihim alaiha,
karena keteguhan iman mereka, wa mahabbatihim laha, kecintaan mereka kepada Islam ini, hafidhu 'alaiha, dan mereka berpegang teguh dengan itu ila hinil wafah, sehingga mereka meninggal. Ya, ini yang kita harus juga wasiatkan kepada anak-anak kita berjamaah, agar mereka senantiasa di atas keislaman, apakah secara keyakinan ataupun secara pengamalan. Keyakinan tentang masalah akidah yang lurus, akidah sunnah wal jamaah, tentang masalah pengamalan, tentang sholatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Ini yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita, agar ketika kita meninggalkan dunia ini, mereka tetap di atas keislaman gitu. Ini contoh yang diberikan oleh Ibrahim kepada anak-anak keturunan beliau alaihi salam. Wa wassu abna'ahum biha, dan beliau juga mewasiatkan anak-anaknya dengan kalimat Islam tersebut, mim ba'dahim, ya, terhadap orang-orang yang setelah mereka. Kaqaulihi ta'ala, seperti yang Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibih, ya, dan telah dijadikan kalimat Islam tersebut kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunan Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi kalau tentang masalah masa depan berjamaah, kita tidak perlu khawatir tentang masalah anak-anak, apa yang akan mereka makan, apa yang mereka minum, ya, karena semua sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kita khawatirkan adalah agamanya. Makanya tugas kita adalah meletakkan pondasi agama kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam ini. Itu yang terpenting. Ya, karena kalau kita lihat tentang tantangan di zaman sekarang dan zaman mereka di masa akan datang, ya, kita sangat khawatir jemaah. Bagaimana cara beragama yang benar gitu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan terhadap pendidikan anak-anak kita. Waqad qara'a ba'du salaf, dan sebagian salaf, ya, membaca wa yaquba bin nasab, wa yaquba dengan fathah. Karena dalam ayat ini wa yaqubu dengan dhammah dia. Atfan ala bani. Jadi kalau dia wa yaquba fathah dia baris atas, ini ataf kepada bani. Karena bani ini kedudukannya adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu dia maftuh dia. Ya. Ka'anna Ibrahim, seolah-olah Ibrahim wassa banihi, mewasiatkan anak-anaknya, wa bani ibnihi, dan cucunya, anak daripada anaknya Yakub bin Ishak, wa kana hadiran dzalik, seolah-olah Yakub itu hadir ketika itu, hadir ketika Ibrahim mewasiatkan Islam kepada anak-anak dan keturunannya tadi. Wa qad da'a al-Qushairi, ini seorang ahli tafsir, al-Qushairi namanya, fima hakahu Qurtubi, yang dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, anna Yaqub, bahwasanya Yakub ini innama wulida ba'da wafati Ibrahim. Jadi Qushairi ini mengklaim Yakub ini lahir setelah wafatnya Ibrahim. Jadi kalau dia wafat, jadi kalau Yakub lahir setelah Ibrahim wafat, berarti ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan ini, Yakub tidak ada di situ berarti. Ya, ini klaiman daripada Al-Qushairi. Wa yahtaju mithla hadza ila dalil, saya ini perlu kepada dalil yang benar. Ya, tentang Yakub ini lahir setelah atau sebelum Ibrahim wafat. Wadh-dhahir, yang jelas kata Ibnu Katsir rahimahullah, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, anna Ishaq, bahwasanya Ishaq wulida lahu Yaqub, ya, dia memiliki anak yang nama Yaqub fi hayatil Khalil wa Sarah, semasa Ibrahim masih hidup juga Sarah masih hidup. Jadi bukan setelah Ibrahim wafat, tapi ketika Ibrahim masih hidup, Ishak sudah memiliki anak yang namanya Yaqub. Li'annal bisyarah waqa'at bihima, karena kabar gembira itu memang terjadi kepada keduanya. Ya. Fi qaulihi, seperti yang Allah katakan dalam surah Hud ini ayat 71, Allah mengatakan, "Wa basyarnaha bi Ishaq," dan kami beri kabar gembira kepada Ishak, "wa min wara'i Ishaq Yaqub," dan di belakang Ishak itu adalah Yaqub. Ya. Waqad quri'a binasbin Yaqubaha huna ala naz'il khafad, juga mengatakan dibaca Yaqub itu bukan maf'ulun bih, tapi karena huruf khafatnya ditarik. Khafat itu huruf jar namanya. Ya. Falau lam yujad Yaqub fi hayatihima, kalau sekiranya Yaqub belum lahir semasa Ibrahim dan Sarah masih hidup,
lamma kana li dzikrihi min baini dzurriyyati Ishaq kabira faidah. Maka penyebutan tentang adanya Yakub di antara keturunan-keturunan Ibrahim, keturunan-keturunan Ishaq tidak memiliki faedah yang banyak di situ. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Yakub itu sudah lahir sebelum Ibrahim alaihi salam wafat. Wa aidan faqad qala Allah Ta'ala fi suratil Ankabut, juga yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini ayat ini menguatkan bahwasanya Yakub lahir sebelum wafatnya Ibrahim. Kami telah memberikan kepada Ishak dan Yakub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami telah jadikan daripada keturunan-keturunannya para anbiya dan kitab. Ya, wa atainahu ajrahu fid dunya, kami telah berikan balasannya di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang saleh. Wa qad qala fil ayatil ukhra, Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilah. Ini menunjukkan bahwasanya Yakub sudah ada ketika Ibrahim masih hidup. Baik para jemaah mukminin Allah tabaraka wa taala, di sini beliau mengatakan wa hadza muqtada wa hadza yaqtadi annahu wujida fi hayati. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya Yakub sudah ada semasa Ibrahim masih hidup. Wa aidan fa innahu bani Baitul Maqdis, dan juga dia yang telah membangun Baitul Maqdis di Palestina. Kama nataqat bidzalikal kutubul mutaqaddimah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Wa thabata fi sahihain min hadithi Abi Dzar, ya, telah tetap sebuah hadis dalam sahihain, hadis daripada Abu Dzar. Qultu, Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal, masjid mana yang pertama kali dibangun? Qal al-Masjidil Haram. Nabi mengatakan al-Masjidil Haram, masjid yang pertama dibangun di permukaan bumi. Qultu summa ay, kemudian aku mengatakan masjid apa lagi? Qal Baitul Maqdis. Ya. Qultu kam bainahuma, kemudian ditanya berapa jarak di antara keduanya, di antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Nabi mengatakan arba'una sana, 40 tahun jaraknya. Ya, jadi setelah Masjidil Haram yang pertama, baru setelahnya adalah Baitul Maqdis. Faza'ama Ibnu Hibban, di sini Mukatsir mengatakan Ibnu Hibban menyangka atau mengira anna baina Sulaiman alladhi i'taqada annahu bani Baitul Maqdis, ya, bahwasanya Sulaiman, Nabi Sulaiman yang menurut Ibnu Hibban dia yang telah membangun Baitul Maqdis, wa inna ma kana jaddadahu ba'da kharabihi wa zukhrufihi. Sebenarnya yang membangun Baitul Maqdis bukan Nabi Sulaiman seperti dikatakan oleh Ibnu Hibban, karena Nabi Sulaiman beliau hanya merenovasi, ya, dan menghiasi Baitul Maqdis. Tapi kalau yang membangunnya pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa baina Ibrahim arba'ina sanah, 40 tahun. Masa di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman. Dia mengatakan 40 tahun. Ya. Wa hadza mimma unkira ala Ibnu Hibban. Ini adalah pendapat yang diingkari daripada Ibnu Hibban. Ini pendapat yang salah. Fa inal muddah bainahuma, karena jarak di antara Ibrahim dengan Sulaiman tazid ala ulufis sinin, bahkan lebih daripada ribuan tahun. Ya, jaraknya. Jadi bukan 40 tahun, yang 40 tahun itu jarak di antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis, bukan jarak di antara masanya Nabi Ibrahim dengan zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam. Wa aidan fa inna dzikra wasiyah Yaqub li banihi sayati dzikruhu qariban, dan juga bahwasanya tentang wasiat yang disebutkan oleh Yakub kepada anak-anaknya akan disebutkan dalam waktu dekat. Wa hadza yadullu ala annahu hahuna min jumlatil musin. Di sini menunjukkan bahwasanya Yakub adalah di antara orang-orang yang mewasiatkan, bukan di antara orang-orang yang diwasiatkan. Ya, Nabi Yakub alaihi salam ini. Ini di antara tafsiran-tafsiran yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Dan di sini kalau kita perhatikan Ibnu Katsir mencoba untuk meluruskan sebagian pemahaman-pemahaman, ya, seperti yang dipahami oleh Ibnu Hibban tentang masalah jarak di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim, jarak di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman, ya,
yang sebenarnya itu adalah jarak di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, itu Baitul Maqdis, bukan jarak di antara keduanya. Baik, mungkin ini para jamaah tafsir yang kita baca pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, tidak ada kelemahan di saya sendiri. Aku lu mata tasmaun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.